Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Ibu Ayu Hidayanti Ali, SPD MPD, selaku dosen pengajar mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan perkenalkan, nama saya Sunaryo Kaku. Saya dari kelas A Ilmu Teknologi Pangan. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan 5 kosakata bahasa Indonesia yang sering disalahartikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja ke kosakata yang pertama, yaitu kata motor. Kata motor sering disalahartikan oleh banyak orang. Biasanya kata ini dipahami sebagai kendaraan yang beroda dua yang menggunakan mesin. Padahal kenyataannya adalah motor berarti mesin itu sendiri, bukan keseluruhan kendaraan tersebut. Nah, arti yang sebenarnya dari motor adalah mesin yang menjadi tenaga penggerak. Nah, makanya motor terdapat di pompa air, kipas angin, blender, dan berbagai alat yang menggunakan mesin untuk bergerak. Bahkan seseorang bisa dikatakan motor apabila dia menjadi penggerak utama dalam suatu kerja tim. So, kalau teman-teman ingin menyebut kendaraan beroda dua yang digerakkan oleh motor, kata yang tepat yang bisa teman-teman gunakan adalah sepeda motor. Nah, kata yang kedua yaitu kata gahar. Kita juga sering keliru ketika menyebut kata gahar untuk memberikan nilai seram, keras, dan lain sebagainya. Tetapi ternyata arti gahar sebenarnya adalah menggosok secara kuat. Nah, karena kerap digunakan, kata gahar ini akhirnya dimaklumi meskipun belum diakui sebagai kata resmi dan bersifat informal. Hanya digunakan pada waktu atau pada saat percakapan santai saja. Nah, untuk menyebutkan maksud di atas, kata yang benar adalah kata garang, yaitu kata yang memiliki arti pemarah atau galak atau ganas. Nah, kata yang kedua yaitu galon. Apa yang ada di pikiran teman-teman ketika mendengar kata galon? Pasti teman-teman membayangkan kalau galon itu benda yang isinya air minum, atau benda yang bisa dipukuli buat tabuh-tabuhan saat menonton pertandingan. Nah, ternyata teman-teman, galon adalah suatu takaran barang cair sebanyak 3,785 liter atau 4,546 liter. So, jadi galon itu bukan benda, tapi jumlah atau ukuran satuan buat benda-benda cair. Nah, kata yang keempat yaitu mantan. Mantan artinya bekas pemangku jabatan atau kedudukan. Jadi keliru jika teman-teman mengatakan dulu mantan pacar, karena dengan teman-teman mengatakan dulu mantan pacar, itu sudah berarti bahwa dia adalah mantan pacar teman-teman. Kecuali kalau teman-teman mau bilang dia sudah bukan lagi mantan, melainkan kalian sudah balikan atau teman-teman sudah balikan. Nah, barulah teman-teman boleh mengatakan dulu mantan pacar. Selain itu, mantan tidak selalu diartikan dengan hubungan percintaan, melainkan kata mantan bisa diartikan kedudukan atau jabatan. Contohnya pada kalimat dia mantan narapidana, kemudian dia mantan ketua OSIS, kemudian ada lagi dia mantan kepala desa. Nah, kata yang terakhir yaitu kata kasat mata. Mungkin teman-teman pernah mendengar kalimat atau pernah mendengar pepatah, lebih bernilai daripada pesona lahiriah adalah keindahan yang kasat mata. Kalimat ini memiliki makna yang sangat dalam, tetapi ada dua kesalahan dalam penggunaan kata kasat mata. Nah, yang pertama yaitu perlu diketahui bahwa kata kasat mata adalah satu kata. Kemudian yang kedua, artinya dapat dilihat atau konkret. Jadi untuk merujuk ke pengertian yang tidak tampak oleh mata, kita harus menambahkan negasi atau kata tidak. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai 5 kosakata yang sering disalahartikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan penjelasan ini dapat menambah wawasan teman-teman dan
Apabila dari penjelasan saya ada yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ali Marwan Rahman dari kelas A Ilmu Teknologi Pangan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 5 kosakata dalam bahasa Indonesia yang jarang digunakan. Tulat. Tulat adalah hari setelah lusa atau hari ketiga sesudah hari ini. Kedua, tubin. Setelah tulat, namanya adalah tubin. Tubin adalah hari setelah tulat, hari keempat sesudah hari. Yang ketiga, ada adiwidya. Adiwidya adalah ilmu pengetahuan yang paling tinggi. Selanjutnya ada simulakra. Simulakra adalah realitas semu atau konstruksi kebenaran yang dibuat fiktif, palsu, dan penuh kepura-puraan. Dan yang terakhir ada hanca. Hanca adalah pekerjaan yang tertunda. Jadi itu adalah 5 kata dalam bahasa Indonesia yang jarang digunakan. Terima kasih, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Farizi. Saya dari jurusan ilmu dan teknologi pangan akan menjelaskan beberapa atau 5 kosakata yang sering disalahartikan oleh masyarakat. Oke, yang pertama ada canggih. Apa yang ada di bayangan smart buddies ketika mendengar kata canggih? Mungkin yang terbersit di pikiran kamu adalah suatu teknologi yang modern dan kekinian dan keren. Ternyata bukan itu loh artinya. Arti yang sebenarnya yaitu cerewet, suka mengganggu atau ribut, tidak dalam keadaan yang wajar atau asli, banyak mengetahui atau berpengalaman, rumit, dan bergaya intelektual. Jadi, kalau ada orang berkata komputer itu sangat canggih, maksud sebenarnya adalah komputer itu sangat rumit. Yang kedua, ada kata seronok. Kata seronok umumnya dikaitkan dengan hal yang negatif, seperti tidak sopan, tidak pantas, dan mengumbar aurat. Misalnya ada orang yang mengingatkan smart buddies untuk tidak berpakaian seronok karena tidak baik. Padahal, arti kata seronok yang sebenarnya adalah menyenangkan hati atau enak dilihat. Jadi, kalau lain kali diingatkan seperti itu, smart buddies bisa nih menjawab seperti ini. Masa berpakaian yang enak dilihat itu tidak boleh? Hehe. Kosakata yang ketiga itu ada nyinyir. Akhir-akhir ini, smart buddies mungkin sering mendengar kata nyinyir. Nyinyir digunakan. Sayangnya, penggunaannya kurang tepat. Kata itu biasanya diucapkan untuk menggambarkan orang yang suka menyindir atau sering berkomentar pedas saat membicarakan orang lain. Lalu, bagaimana dengan arti nyinyir yang sebenarnya? Menurut KBBI, nyinyir berarti mengulang-ulang perintah atau permintaan dan juga cerewet. Wah, ternyata selama ini banyak yang salah koprah ya. Oke, yang keempat itu ada absen. Sering mendengar kalimat semacam itu, ternyata penggunaannya tidak tepat. Yap, kata absen kerap disalahartikan sebagai kehadiran dan kata absensi sebagai tanda kehadiran. Padahal, arti sebenarnya berbeda 180 derajat. Absen berarti tidak hadir dan absensi berarti ketidakhadiran. Sedangkan kata yang kita maksud sehari-hari sebagai kata absen sebenarnya adalah presensi yang memang berarti kehadiran. Jangan tertukar lagi ya. Dan yang kelima itu ada wacana. Di bulan Ramadan yang sebelumnya, apakah smart buddies ada banyak janji berkumpul untuk buka puasa bersama? Supaya acaranya benar-benar terlaksana, biasanya ada yang berpesan harus benar-benar kumpul ya, jangan hanya wacana. Selama ini, kata wacana digunakan untuk menggambarkan sebuah rencana yang gagal terjadi atau hanya omong kosong belaka. Arti sebenarnya ternyata bukan itu loh. Wacana
sebetulnya bermakna percakapan atau komunikasi virtual yang biasanya berupa diskusi, pidato, dan khutbah. Wah, ternyata makna aslinya jauh lebih serius daripada hanya omong kosong belaka ya. Oke, itu saja yang saya dapat sampaikan dari kelima kata tersebut. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata yang telah saya sebutkan, mohon dimaafkan dan jangan sampai simpan di dalam hati. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Raihan Usman. Saya dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, kelas A semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaknai atau mengartikan beberapa kosakata yang biasanya atau seringkali disalahartikan oleh beberapa kalangan. Yang pertama yaitu genta. Kata genta ini memiliki arti lonceng yang besar. Salah satunya yaitu bisa kita temui di menara gereja. Yang berikutnya ada kosakata sanubari. Kosakata sanubari ini memiliki arti yaitu jantung hati. Kemudian yang berikutnya yaitu kata nirmala. Kata nirmala biasanya disalahartikan oleh kalangan masyarakat. Contohnya, kata nirmala ini biasanya hanya diartikan dengan sebutan nama orang ataupun judul lagu. Akan tetapi, kata nirmala memiliki arti yaitu bersih atau tidak bernoda, suci ataupun tanpa cacat celah. Kemudian yang berikutnya kata ranum. Kata ranum memiliki arti sangat masak atau bisa kita sebut matang. Itulah arti dari kata ranum. Kemudian yang terakhir yaitu kata kabang. Kata kabang memiliki arti berjalan dengan bergotong royong. Baiklah, itulah beberapa kosakata yang seringkali disalahartikan oleh kalangan masyarakat. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radil Islah Lampai. Saya dari kelas A ITP. Di sini saya akan menjelaskan kosakata yang disalahgunakan di kalangan masyarakat. Yang pertama adalah kosakata benda atau nomina, adalah kata yang menyatakan segala sesuatu yang dibendakan. Contoh kata benda biasanya dapat berfungsi sebagai subjek atau objek dari klausa. Kata benda bisa berupa nama seseorang, hewan, tumbuhan, tempat, dan semua hal yang bisa dibendakan. Yang kedua, beb. Arti kata beb adalah kependekan dari kata dalam bahasa Inggris yaitu babe dan baby, yang merupakan panggilan sayang. Yang ketiga, terbang. Terbang bergerak atau melayang di udara dengan tenaga sayap atau tenaga mesin. Contohnya, burung itu sanggup terbang jauh sampai ke pantai. Dengan lincahnya pesawat kecil itu terbang berakrobat di udara. Yang keempat, mobil. Mobil kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin beroda 4 atau lebih. Biasanya menggunakan bahan bakar minyak untuk menghidupkan mesinnya. Yang kelima, gebetan. Istilah gebetan pasti sudah tak asing di telinga kita. Istilah ini banyak digunakan untuk kata ganti seseorang yang spesial. Biasanya untuk menyebutkan sosok yang diidamankan untuk menjadi kekasih. Gebetan diartikan sebagai seseorang yang sedang ditaksir atau disukai. Oke, terima kasih. Hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Yasin, jurusan Ilmu Teknologi Pangan, kelas A. Saya di sini menjelaskan kosakata dalam bahasa Indonesia
yang masih sering salah diartikan oleh setiap masyarakat. Baik kata pertama yaitu kata matang yang sering diartikan sebagai kata masak. Padahal kata tersebut berarti adalah mulai dewasa atau tentang perkembangan manusia secara fisik. Kemudian zaman yang sering diartikan oleh masyarakat adalah zaman, karena yang betul itu adalah zaman, bukan zaman. Dan arti kata zaman adalah jangka waktu pendek atau panjang yang menandai sesuatu. Yang ketiga, menjura adalah kosakata yang belum akrab di masyarakat, yang artinya membungkuk ketika berjalan melewati orang yang lebih tua dengan menangkupkan kedua tangan dengan maksud menghormati. Yang keempat yaitu jatmika adalah kosakata yang belum akrab di masyarakat, yang artinya seseorang yang berperilaku sopan. Yang terakhir, meraki adalah kosakata yang belum akrab di masyarakat, yang artinya melakukan sesuatu dengan jiwa kreativitas dan cinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anand Mamoto dari jurusan Ilmu Teknologi Pangan. Saya akan memaparkan tugas bahasa Indonesia tentang 5 kosakata ruqyah. Secara etimologi Arab, ruqyah jambi dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Menurut KBBI terdiri atas 2. Yang pertama, segala berhubungan dengan sona atau guna-guna dan sebagainya. Yang kedua, mengobat hati dengan membaca zikir dan doa sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, berfungsi untuk mengusir pengaruh jahat dari hati. Kata turunannya adalah meruqyah atau meruqi. Yang kedua, kosakata yang kedua, sihir. Secara etimologi Arab, sihir ilmu gaib yang memohon bantuan setan. Menurut KBBI, sihir adalah perbuatan ajaib yang dilakukan pesona dan kekuatan gaib atau guna-guna mantra dan sebagainya. Yang kedua, ilmu tentang penggunaan kekuatan gaib, ilmu gaib atau telu, tujuh dan sebagainya. Selanjutnya, kata turunannya adalah bersihir, menyihir, menyihirkan, menyihir, dan tersihir. Yang baiklah, kosakata yang ketiga, jimat. Secara etimologi tersiah, jimat, jampi, mantra ataupun jimat. Sedangkan menurut KBBI adalah ajimat. Sedangkan kata turunannya adalah berjimat. Kosakata yang keempat, ain. Secara etimologi Arab, ain mata, mata air, mata-mata hakikat. Menurut KBBI adalah yang pertama mata, yang kedua mata air, yang ketiga saripati, intisari. Bila kosakata yang kelima, buhul. Bentuk dak baku buhur. Menurut KBBI, buhul adalah simpul pada tali, ikatan, atau pada dasi. Menurut turunannya adalah buhulan dan buhul. Sedangkan kata gabungan buhul mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Abdullah dari kelas A
Ilmu Teknologi Pangan. Saya akan menjelaskan 5 kosakata yang jarang digunakan. Yang pertama, ada abrasi. Abrasi penyimpangan dari yang umum atau tidak wajar. Dan yang kedua, ada donatur. Donatur adalah pemberi sumbangan atau penyumbang. Dan yang ketiga, ada budget. Budget adalah anggaran pemasukan dan pengeluaran atau rencana anggaran. Dan yang keempat, ada familiar. Familiar bersifat kekeluargaan atau keakrabatan atau akrab. Dan yang terakhir, ada idah. Idah adalah masa tunggu istri bercerai selama 100 hari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfitri Mami. Saya dari kelas A, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan semester 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan kosakata yang sering disalahartikan di kalangan masyarakat atau anak remaja. Yang pertama yaitu antisosial. Seringkali disalahartikan oleh masyarakat atau kalangan anak muda yang dalam artian tersebut selalu menganggap antisosial itu tidak menggunakan media sosial dan selalu menghindari keramaian. Padahal antisosial tersebut berarti bentuk gangguan atau kepribadian yang berkaitan dengan psikopat atau berperilaku berlawanan dengan masyarakat. Contohnya merampok, membunuh, dan lain-lain. Kosakata yang kedua yang sering disalahartikan dalam lingkungan masyarakat yaitu tegar. Masyarakat selalu menganggap kata tegar itu kuat dan sabar, padahal sebenarnya kata tegar itu berarti keras kepala, kepala batu, dan ngeyel. Kosakata ketiga yaitu acuh. Acuh merupakan kata yang sering disalahartikan. Bagi sebagian penutur, acuh itu berarti cuek dan tidak perhatian, padahal menurut kamus, acuh itu berarti peduli. Kosakata yang keempat yaitu kata diet. Seringkali masyarakat salah artikan kata diet tersebut. Dalam pandangan masyarakat, kata diet yaitu mengatur pola makan dari gemuk menjadi kurus atau mendapatkan badan yang ideal. Namun hal tersebut sebenarnya keliru. Dalam kamus Bahasa Indonesia, diet berarti aturan makanan yang khusus untuk kesehatan. Makanya dia tidak hanya untuk dilakukan untuk menurunkan berat badan, namun juga untuk menaikkan berat badan bila seseorang memang terlalu kurus. Kosakata yang kelima yaitu narsis. Di kalangan masyarakat atau anak remaja, kata narsis yaitu mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Namun hal tersebut adalah kurang tepat. Narsis dalam kamus bahasa Indonesia yaitu sejenis tumbuhan berbunga dari famili. Jika kita ingin merujuk pada sifat mencintai diri sendiri secara berlebihan, yaitu gunakanlah kata narsistik. Sementara kalau kalian ingin menyebut orang yang bersifat narsistik, kalian bisa memakai kata narsisis. Baik, sekian itu dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatunisa Pujiang, kelas A Ilmu Teknologi Pangan. 5 kosakata yang salah diartikan oleh masyarakat atau jarang digunakan. Yang pertama ada emosi. Emosi ini sering identik diartikan dengan marah. Namun menurut KBBI, emosi merupakan keadaan dan reaksi psikologis dan fisiologis seperti kegembiraan, kesedihan, keharuan, kecintaan. Jadi emosi tidak hanya berarti marah, bisa juga gembira, sedih, haru, dan cinta. Yang kedua ada 0 dan 0. 0 dan 0 juga sering dianggap memiliki arti yang sama, padahal 0 dan 0 ini berbeda. 0 itu merupakan bilangan, sedangkan 0 ini merupakan kata sifat yang menurut KBBI bermakna tidak berpenghuni, tidak berisi. Yang ketiga ada fiat. Fiat bermakna
persetujuan yang diberikan secara penuh dan sah. Biasanya digunakan dalam konteks formal. Yang keempat ada rusa. Kata ada rusa memiliki arti orang yang meminjam sesuatu tentang uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Yang kelima ada derana. Derana memiliki arti tidak lekas patah hati, putus asa, dan sebagainya. Juga berarti tahan dan tabah, menderita sesuatu. Demikian 5 kosakata yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Duhe. Saya dari kelas A Ilmu Teknologi Pangan semester 1 Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video bahasa Indonesia, yaitu tentang membahas 5 kosakata yang jarang digunakan di masyarakat. Yang pertama yaitu kota spor. Kota spor sendiri memiliki arti yaitu bencana yang tiba-tiba muncul. Contohnya gempa, gunung meletus, dan tsunami. Dan yang kedua yaitu tentang kabang. Kabang sendiri memiliki arti dengan berjalan bergotong royong. Dan selanjutnya yaitu bagian kosakata yang ketiga, yaitu tesmak. Jika kamu asing dengan kata tesmak, maka kamu tidak asing lagi dengan kata kacamata. Ya, tesmak dan kacamata sebenarnya benda yang sama. Kata tesmak untuk penyebutan kacamata sangat jarang digunakan di masyarakat. Jadi mulai sekarang buat gaya-gayaan dan biar sok misterius, bagi kalian yang berkacamata bilang aja saya manusia bertesmak. Selanjutnya kosakata yang keempat. Yang keempat itu tentang tetikus. Tetikus sendiri merupakan padanan bahasa Indonesia untuk mouse komputer. Benda penggerak pointer ini diberi nama tetikus karena memang mouse jika diartikan menjadi bahasa Indonesia adalah tetikus. Dan kosakata yang kelima yaitu tentang tabik. Tabik sendiri merupakan arti dari salam. Memang sangat jarang digunakan di masyarakat. Tabik dapat digunakan dalam waktu apapun, tidak terikat waktu seperti saat kita mengucapkan selamat pagi dan selamat malam. Kata tabik sendiri masih dapat kita jumpai penggunaannya di dialog tokoh novel Pramudia Anantatur yang berlatar masa kolonialisme. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyiti dari kelas A jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan angkatan 2021. Di sini saya akan melengkapi tugas yang telah diberikan, yaitu 5 kosakata dalam bahasa Indonesia yang sering salah diartikan atau kosakata yang belum akrab di masyarakat. Nah, di sini saya mengambil 5 kosakata yang belum akrab di masyarakat. 5 kosakata tersebut yaitu yang pertama ada taksa, yang berarti ambigu. Masyarakat lebih sering menggunakan kata ambigu daripada kata baku tersebut. Jadi, untuk mengucap kata ambigu bisa diganti dengan kata taksa. Yang kedua ada factitious, yang memiliki arti yang sengaja dibuat atau diadakan dan tidak asli, buatan rekaan. Kita ambil salah satu artinya yaitu rekaan. Masyarakat lebih sering menggunakan kata rekaan. Nah, untuk menggunakan kata tersebut, kita bisa menggantinya dengan kata baku yaitu factitious. Yang ketiga ada kosakata selesa, yang berarti luas, tidak sempit, tidak sesak, lega, leluasa. Masyarakat lebih sering mengucapkan kata lega dan leluasa. Nah, untuk mengucap kata lega, leluasa, luas itu bisa diganti dengan kata selesa. Yang keempat ada kata hasa, yang memiliki arti kata rapuh,
Masyarakat masih sering menggunakan kata rapuh dan banyak masyarakat yang masih asing dengan kata hasai. Jadi untuk menggunakan kata rapuh bisa diganti dengan kata baku yaitu hasai. Yang kelima ada swastamita yang berarti pemandangan saat matahari terbenam atau yang masyarakat kenal dengan sunset. Dan masyarakat masih sering menggunakan kata sunset, apalagi anak muda zaman sekarang. Jadi kita ganti kata sunset dengan kata baku bahasa Indonesia yaitu swastamita. Itulah 5 kosakata yang belum akrab di masyarakat. Nah, kita sebagai generasi muda harus memahami cara penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena kalau bukan kita, ya siapa lagi? Yuk belajar kosakata yang belum akrab di masyarakat. Apalagi kita kan sebagai generasi muda dan generasi penerus bangsa. Kita harus bangga berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maik Wajarani. Di sini saya akan menjelaskan kosakata bahasa Indonesia yang belum banyak diketahui masyarakat. Yang pertama adalah candramawa, yaitu merupakan kata sifat yang artinya adalah hitam bercampur putih. Yang kedua, clandestine, yaitu merupakan kata kerja yang artinya adalah secara rahasia, secara gelap, atau secara diam-diam. Yang ketiga, rundung, yaitu memiliki arti mengganggu, mengusik terus-menerus, atau menyusahkan. Yang keempat, wiyata, yaitu merupakan kata benda yang artinya adalah pengajaran atau pelajaran. Yang kelima, suryakanta, yaitu merupakan padanan kata dari kaca pemisah. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Yusuf. Saya dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan 5 kosakata dalam bahasa Indonesia yang masih sering disalahartikan oleh masyarakat atau kosakata tersebut masih belum digunakan secara meluas oleh masyarakat. Pertama, kata yang masih sering disalahartikan, misalnya kata tampak diartikan sebagai nampak, padahal kata tersebut menunjukkan penglihatan. Kedua, kata yang masih belum akrab di masyarakat adalah kata naif, diartikan sebagai sifat, padahal kata tersebut menunjukkan sifat seseorang. Ketiga, kata yang masih disalahartikan, misalnya kata visus, diartikan sebagai daya lihat, padahal kata tersebut menunjukkan seberapa tajamnya penglihatan seseorang. Keempat, kata yang masih disalahartikan, misalnya kata hastakarya, diartikan sebagai kerajinan tangan, padahal kata tersebut menunjukkan hasil karya seseorang. Kelima, kata yang masih disalahartikan, misalnya kata dersik, diartikan sebagai desir, padahal kata tersebut menunjukkan bunyi angin. Demikianlah materi 5 kosakata dalam bahasa Indonesia yang masih disalahartikan oleh masyarakat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windiawati Rahim dari kelas A jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 5 kosakata bahasa Indonesia yang sering kali digunakan tapi masih salah diartikan oleh masyarakat dan kata yang masih belum akrab di masyarakat. 1. Asosial. Kata yang masih sering disalahartikan, misalnya asosial, diartikan sebagai sosial, padahal kata tersebut berarti tidak
memedulikan kepentingan masyarakat. 2. Genius. Kata yang masih sering disalahartikan, misalnya genius diartikan sebagai jenius, padahal kata tersebut berarti merujuk pada kemampuan luar biasa dalam berpikir dan mencipta. 3. Semberinga. Kata yang masih belum akrab di masyarakat adalah kata semberinga, berarti bahagia, berseri-seri, dan segar. Jadi saat ini untuk mengatakan bahagia bisa disebut semberinga. 4. Kuku. Kata yang masih sering disalahartikan, misalnya koko, sering diartikan sebagai kuku, padahal kata tersebut berarti tidak mudah roboh atau rusak. 5. Capai. Kata yang masih sering disalahartikan, misalnya kata capai, sering diartikan sebagai capek, padahal kata tersebut berarti lelah, letih. Sekian, itulah penjelasan tentang 5 kosakata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadila Tahir, saya dari ITP atau Ilmu Teknologi Pangan. Di sini saya akan menjelaskan kosakata yang sering salah diartikan oleh masyarakat umum atau juga belum digunakan secara luas untuk pelayanan umum. Yang pertama yaitu dirgantara, artinya segala sesuatu yang ada di atas bumi, meliputi langit, dalam atmosfer sampai luar angkasa. Yang kedua yaitu elegi, syar'i atau puisi sedih. Yang ketiga itu gemintang, susunan bintang atau irasi bintang. Yang keempat yaitu ranum, artinya sangat masak atau tentang buah-buahan. Yang terakhir yaitu nuansa, artinya variasi atau perbedaan secara halus atau kecil sekali tentang warna suara, kualitas, dan sebagainya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Tahir. Saya dari kelas A Ilmu dan Teknologi Pangan. Di video kali ini saya akan membahas kosakata yang sering disalahartikan oleh masyarakat atau belum digunakan secara meluas oleh masyarakat. Kosakata yang pertama yaitu masjid atau masjid. Kata yang benar dan baku menurut KBBI adalah masjid dengan menggunakan huruf A. Jadi, bila ingin menggunakan kata ini dalam penulisan, gunakanlah kata masjid. Kata yang benar dan baku adalah masjid. Kosakata yang kedua yaitu mangkok atau mangkuk. Banyak orang sering mengucapkan mangkok dalam kehidupan sehari-harinya. Akan tetapi, pengucapan tersebut keliru. Seharusnya, pengucapan yang benar adalah mangkuk. Kosakata yang ketiga yaitu atlet atau atlet. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang sering mengucapkan kata atlet. Contohnya, seperti mengucapkan atlet badminton, atlet voli. Akan tetapi pengucapan atlet tersebut keliru. Seharusnya pengucapan yang benar adalah atlet. Kemudian kosakata yang keempat yaitu cabe atau cabai. Banyak yang mengatakan cabe itu sama dengan cabai. Namun, cabe adalah bentuk tidak baku dari cabai, sehingga penulisan yang baku adalah cabai. Kosakata yang kelima, kosakata yang seringkali salah diucapkan adalah terlantar dan telantar. Sebagian orang menganggap kata telantar itu berasal dari bentukan awalan ter dan kata dasar lantar, sehingga mereka menuliskannya terlantar. Sebenarnya tidak demikian. Kata itu merupakan kata dasar dan bukan kata berimbuhan. Jadi, yang benar adalah telantar. Ini artinya seperti kita ketahui adalah dibiarkan atau pembiaraan. Jika ditambahkan awalan P dan akhiran an, kata itu menjadi penelantaran. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Fitri Ajanun dari kelas A Ilmu Teknologi Pangan. Saya di sini akan menjelaskan dan membawakan tugas bahasa Indonesia saya tentang 5 kosakata yang salah diartikan di Indonesia adalah masyarakat. Sebelumnya saya sudah memilih 5 kosakata, yaitu yang pertama ustaz, yang kedua husnuzon, ketiga napas, yang keempat antri, yang kelima terakhir apotik. Kenapa saya memilih 5 kosakata tersebut? Karena kan saya sering mendengar orang-orang sering berbicara dan kata tersebut tanpa mereka ketahui bahwa yang mereka bicarakan itu adalah kata yang salah atau kata yang tidak baku. Contohnya 5 kosakata yang saya ambil tersebut. Yang pertama itu ustaz. Kata ustaz sebenarnya mempunyai kata baku yang sebenarnya, yaitu ustaz. Yang kedua, husnuzon. Husnuzon mempunyai kata baku yang sebenarnya yaitu husnuzan. Tapi masyarakat sering mengatakan husnuzon. Ketiga adalah kata yang sering kita gunakan, yaitu sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan sampai sekarang saat ini, yaitu napas. Napas mempunyai kata baku yang sebenarnya yaitu nafas. Bahasa tersebut sering kita salah artikan. Keempat ini dikenal dengan salah satu budaya Indonesia, yaitu antri. Kata antri sebenarnya mempunyai kata yang benar, yaitu antre. Yang terakhir itu apotik. Kita sudah kenal Indonesia itu beragam bahasa, salah satunya ya bahasa Indonesia. Masyarakat Indonesia sering mengatakan apotik, dan mereka tidak tahu kalau kata apotik itu bukanlah bahasa yang baku jika di dalam bahasa Indonesia. Jadi masih banyak lagi kata yang benar yaitu adalah apotek. Jadi masih banyak lagi kosakata yang sering salah diartikan atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan saya hanya bisa menjelaskan 5 kosakata tersebut. Jika ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maharani Amina dari kelas A jurusan Ilmu Teknologi Pangan. Saya akan menjelaskan kosakata bahasa Indonesia yang masih disalahartikan oleh masyarakat. 1. Egois. Kamu pasti tahu bahwa egois itu memiliki makna yang negatif, dan itu memang betul. Namun sebenarnya apa sih egois itu? Mungkin kamu pernah mendengar kalimat "dia adalah orang yang egois". Apakah menurutmu kalimat seperti itu tepat? Jawabannya adalah tidak. Egois berarti orang yang terlalu mementingkan diri sendiri. Artinya egois itu merujuk pada orangnya, bukan sifatnya. Makanya istilah orang yang egois itu sebenarnya tidak tepat. Istilah yang tepat adalah orang yang egoistis, karena egoistis berarti sifat terlalu mementingkan diri sendiri. Kedua, keluar dan keluar. Contohnya, Sandra akan pergi ke luar negeri atau Sandra akan pergi ke luar negeri. Walaupun dua kata ini ditulis berbeda, namun saat diucapkan kedengarannya sama saja. Sebetulnya, dua kata ini sangat berbeda. Keluar merupakan bentuk preposisi sama seperti ke dalam, kemana, ke sana, di atas, di mana, dan lain-lain. Kalau kita contohkan dengan Sandra akan pergi ke luar negeri, sebut saja ia akan ke Singapura. Artinya Sandra akan pergi keluar dari negeri Indonesia menuju Singapura. Sedangkan keluar dalam kamus besar bahasa Indonesia ditetapkan sebagai kata kerja atau verba dan bermakna bergerak dari sebelah dalam ke sebelah luar.
Coba kita cari apa lawan dari kata keluar. Iya, jawabannya adalah masuk. Contoh lain, kata keluar yaitu ia dikeluarkan dari sekolahnya karena didapati mengonsumsi narkoba di kelas, atau Santi mengeluarkan beberapa uang receh setelah pengamen itu menyanyi. Kedua contoh ini mencerminkan makna memindahkan sesuatu dari dalam atau dari dalam sekolah dan dari dalam saku. Yang ketiga, kata sekadar atau sekedar. Apabila ada seseorang berbuat salah dan kamu ingin menegurnya, kamu menggunakan kalimat sekedar mengingatkan atau sekadar mengingatkan. Penulisan kata sekedar masih sering digunakan banyak orang. Jadi, kamu mungkin berasumsi bahwa penulisan bahasa Indonesia yang tepat adalah sekedar. Padahal yang benar adalah sekadar dan berasal dari kata dasar yaitu kadar. Yang keempat, kata swakarya. Sering membaca atau menonton video DIY do it yourself. Kita punya kata baku untuk istilah hasil karya sendiri ini, swakarya. Namun akhir-akhir ini terdapat pergeseran makna. Swakarya juga digunakan untuk merujuk pada wilayah desa yang melek teknologi dan pendidikan. Yang kelima, kata pasca dan pasca. Contoh, kuliah perdana pasca sarjana Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Akhir-akhir ini para pembawa berita di televisi sering membubuhkan kata pasca untuk mengganti kata sesudah atau setelah. Mungkin kata itu terdengar lebih keren dibandingkan dua kata padanannya. Hal itu sah-sah saja, tapi masalahnya banyak yang menulis atau membaca kata ini dengan ejaan pasca. Kesalahan lain adalah memisahkan penulisan pasca dengan kata apapun yang melekat setelah kata itu. Misalnya pasca bayar, pasca SBY atau pasca tsunami. Pasca merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta dan dalam penulisannya mesti digabung karena termasuk bentuk terikat. Ada juga penulisan yang menggunakan tanda strip seperti pasca SBY, maksudnya setelah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pasca SBMPTN, setelah ujian seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Selain itu, bedakan penulisan pasca tsunami dengan pasca tsunami Aceh. Pasca tsunami penulisannya dirangkai karena tsunami yang dibahas merupakan kejadian alam yang umum, sedangkan pasca tsunami Aceh lebih khusus. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nur Fadila Adam dari kelas A Ilmu Teknologi Pangan. Di sini saya akan menjelaskan kosakata yang jarang digunakan oleh masyarakat luas. Yang pertama, pancarona. Menurut KBBI, pancarona termasuk salah satu kata klasik. Pancarona sendiri memiliki arti bermacam-macam warna atau pancawarna. Yang kedua, nuraga. Menurut KBBI, nuraga merupakan kata arkais yang menandakan bahwa kata tersebut tidak lazim. Nuraga sendiri memiliki arti simpati atau berbagi rasa. Yang ketiga, bejana. Kosakata bahasa Indonesia yang satu ini biasa digunakan untuk menggambarkan tempat atau tanah kelahiran. Menurut KBBI, artinya pun serupa, yakni tanah kelahiran. Yang keempat, kerajaan. Kosakata yang satu ini memiliki makna ganda, di mana salah satunya berarti anak rambut yang tumbuh di dahi. Sementara itu, arti lainnya adalah pajak atau bea. Yang kelima, menjura. Artinya membungkuk dengan menangkupkan kedua tangan dengan maksud menghormati. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Simala Nur dari kelas A jurusan Ilmu Teknologi Pangan. Saya akan menjelaskan 5 kata yang masih sering disalahgunakan di lingkungan masyarakat. Satu, galau. Penggunaan kata galau sering digunakan untuk mewakili perasaan sedih atau bingung. Sebenarnya, arti galau adalah keadaan sibuk beramai-ramai atau pikiran yang kacau tidak karuan.
kedua, hadirin. Kalimat yang sering kita dengar yaitu para hadirin yang saya hormati. Kata hadirin diserap dari kata bahasa Arab yang artinya semua orang yang hadir. Oleh karena itu, kata hadirin sudah bermakna jamak atau banyak. Jadi, seharusnya kalimat tersebut adalah hadirin yang saya hormati. 3. Bilang. Seringkali orang berkata, bilangin aku kalau besok izin belum masuk sekolah. Kata tersebut salah. Yang benar adalah, sampaikan aku kalau besok izin belum masuk sekolah. Kata bilang itu sebenarnya untuk matematika. Seperti contohnya bilangan sepersegi sama kuadrat. 4. Jam. Untuk menunjukkan waktu menggunakan kata pukul, bukan jam. Jam sendiri digunakan untuk menunjukkan lamanya waktu. 5. Armada. Kalimat yang sering digunakan yaitu Pemprov DKI menambah 10 armada bus Transjakarta. Menurut KBBI, armada berarti rombongan suatu kesatuan, yang berarti satu armada sama dengan 10 bus Transjakarta. Kalimat yang benar adalah Pemprov DKI menambah armada bus Transjakarta sebanyak 10 unit. Itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Jannah Ibrahim. Saya dari kelas A, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan. Di sini saya akan menjelaskan 5 kosakata dalam bahasa Indonesia yang sering disalahartikan oleh masyarakat. Yang pertama itu ada kagak atau tidak. Kosakata tersebut adalah bentuk menyatakan pengingkaran ataupun penolakan. Yang kedua, karsa. Karsa adalah daya ataupun kekuatan dari jiwa yang menjadi dorongan bagi makhluk hidup dalam berbuat. Kata karsa ini bisa pula diartikan sebagai kehendak. Yang ketiga yaitu inisiatif atau prakasa. Adalah kemampuan seseorang untuk mengambil peranan mengenai apa yang baik bagi dirinya saat ini ataupun esok hari. Yang keempat yaitu ada penanggulangan. Penanggulangan yaitu artinya proses, cara, perbuatan atau menanggulanginya. Yang kelima, sengit. Sengit yang artinya berbau, tidak dapat seperti bau makanan, kain, minyak, dan sebagainya. Cukup itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainul Lole. Saya dari Fakultas Pertanian, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan. Dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa kosakata yang masih asing didengar oleh masyarakat. Yang pertama yaitu swafoto. Sering berselfie kan? Sekarang kamu sudah bisa menyebut selfie atau swafoto sendiri dengan menggunakan kata swafoto. Yang kedua yaitu sawala. Debat yang kamu tahu diserap dari bahasa Inggris yakni debate, sekarang sudah memiliki bahasa asli Indonesia sebagai pengganti kata tersebut yakni sawala. Yang ketiga yaitu marka kejut. Tahu polisi tidur kan? Tahukah kamu jika polisi tidur memiliki kata lain yakni marka kejut, sesuai dengan fungsinya yang sering membuat pengendara terkejut agar tak terus mengebut. Yang keempat yaitu pramusiwi. Pramusiwi adalah kata asli bahasa Indonesia yang ditunjukkan untuk menggantikan kata babysitter. Yang kelima yaitu gawai. Gawai adalah kata yang resmi untuk menggantikan kata gadget. Gawai juga berarti alat atau perkakas. Baik, itu beberapa kosakata yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, perkenalkan nama saya Binaria Sembiring. Saya dari jurusan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian. Di sini saya akan membahas beberapa kosakata dalam bahasa Indonesia yang masih sering disalahartikan atau kosakata tersebut masih belum digunakan secara meluas di masyarakat. Yang pertama, kata sangar. Sangar sering kita artikan ke kata sifat orang atau pandangan kita terhadap seseorang. Tapi menurut KBBI, kata sangar sebenarnya adalah mendatangkan bala atau bencana. Yang kedua adalah curut marut. Curut marut sering diartikan dalam kehidupan sehari-hari adalah kekacauan atau berantakan. Nyatanya, menurut KBBI, curut marut berarti perkataan yang keji. Ketiga adalah cemburu dan iri. Cemburu dan iri memiliki arti yang berbeda. Yang pertama, cemburu. Cemburu mempertahankan sesuatu yang sudah kamu miliki, sedangkan iri menginginkan sesuatu yang tidak kamu miliki. Cemburu sering berkaitan dengan sebuah hubungan. Contohnya, ketika kita memiliki pacar dan dia dekat dengan cewek lain, maka kita merasa cemburu. Sedangkan iri dalam kehidupan sehari-hari, ketika teman kita atau sahabat kita atau keluarga kita memiliki sesuatu yang tidak kita miliki, maka kita memiliki perasaan iri. Begitulah contohnya. Yang keempat, mencolok dan menyolok. Dalam KBBI hanya terdapat kata colok, tidak terdapat kata menyolok. Jadi kata yang benar adalah mencolok. Yang terakhir adalah pencinta dan pecita. Pencinta artinya orang yang mencintai, sedangkan pecinta adalah orang yang bercinta. Demikian kosakata yang dapat saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciati Jawari, jurusan Ilmu Teknologi Pangan kelas A. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kosakata dalam bahasa Indonesia yang masih sering disalahartikan oleh masyarakat. Kosakata pertama yaitu kata kami atau kita. Makna dari kata kita dan kami terdengar mirip atau sama, padahal makna dari kedua kata tersebut sangat berbeda. Kata kita bermakna lebih luas, mulai dari pihak yang berbicara hingga ke semua orang yang diajak berbicara. Sedangkan kata kami berbeda makna dengan kita secara umum. Kata kami lebih bermakna khusus dan dianggap hanya bagian dari sekelompok orang yang eksklusif. Jadi kata kita melibatkan dan menyertakan kawan bicara, sedangkan kami tidak melibatkan lawan bicara. Kosakata kedua yaitu rubah atau merubah. Kata ini juga sering digunakan dan disalahartikan sama dengan kata ubah. Padahal rubah itu berarti binatang jenis anjing bermoncong panjang, makanannya daging, ikan, dan sebagainya. Tentunya sangat berbeda dengan arti yang sering dimaksud. Ketika kita menggunakan kata merubah, maka artinya menjadi rubah. Kata yang tepat digunakan yaitu ubah dan mengubah. Ketika akan menggunakan kata yang bermakna ubah sebenarnya. Beri kata ketiga, asosial. Makna dari kata yang tepat untuk menggambarkan orang jarang bergaul dan cenderung lebih suka hidup menyendiri adalah asosial. Makna dari kata ini adalah tidak memperdulikan keramaian atau kepentingan masyarakat banyak. Jadi pengertian antara antisosial dengan asosial sangat berbeda karena yang satu bermakna psikopat yang mengganggu, sedangkan yang satunya lagi bermakna tidak terlalu suka keramaian atau bergaul. Kosakata keempat yaitu absensi dengan presensi. Kata absen memiliki makna tidak hadir atau bolos. Kata yang tepat untuk menunjukkan kehadiran yaitu kata presensi. Makna dari kata presensi adalah kehadiran atau lawan dari absen.
Kosakata kelima, pengemudi bukan supir. Kata sopir yang kita serap dari bahasa Belanda, chauffeur, sementara pengemudi adalah terjemahan untuk driver dari bahasa Inggris. Makna dari kata sopir yaitu orang yang pekerjaannya mengemudikan mobil dan ia dibayar untuk itu. Sedangkan makna pengemudi adalah orang yang mengemudikan mobil tapi ia tidak mendapat bayaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Livia Putri dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan kelas A. Kosakata yang pertama yaitu viral, berarti menyebar luas dengan cepat. Dalam KBBI, kata viral berarti berkenaan dengan virus. Gasken, sering dipelesetkan atau kata ganti dari ayo. Dalam KBBI, kata ayo bersifat ajakan. Estetik adalah istilah yang berkenaan dengan seni. Dalam KBBI, kata asing ini sepadan dengan kata etis. Selampai digunakan untuk menyebut kata tisu. Dalam KBBI, selampai artinya sapu tangan. Maharani, arti kata ini menurut KBBI adalah raja perempuan atau kaisar perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliana Nur, kelas A Ilmu Teknologi Pangan. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan kosakata bahasa Indonesia yang masih salah diartikan oleh masyarakat. 1. Peduli atau peduli. Nah, kalau kata yang satu ini sering keliru, yang dituliskan menjadi peduli, padahal yang tepatnya adalah peduli. Makanya, yuk mulai peduli dengan bahasa Indonesia yang benar. Kedua, resiko atau risiko. Kedua bentuk kata ini seringkali dijumpai penggunaannya sehari-hari dalam penulisan ataupun pengucapan. Pada situasi resmi, kata yang dipakai adalah risiko, bukan resiko. Arti kata risiko yaitu suatu kata yang tidak menyenangkan, merugikan, atau membahayakan. 3. Silahkan atau silakan. Sering kita lihat kata sapaan seperti silakan masuk. Kamu harus koreksi kata tersebut karena tulisan yang tepat adalah silahkan. 4. Antri atau antrean. Menurut kamu, penulisan kata antri sudah tepat atau belum? Penulisan ini juga salah. Yang tepatnya adalah antre. Meskipun sering kita temukan penulisannya mohon antrian. 5. Nasihat atau nasihat. Sering kita menuliskan suatu kata nasihat. Apakah kata nasihat kalimatnya sudah tepat? Jawabannya tidak. Kata yang tepatnya adalah nasihat. Itulah materi kosakata yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hardianti Duyo. Di sini saya akan menjelaskan 5 kosakata dalam bahasa Indonesia yang sering disalahartikan oleh masyarakat. Kosakata yang pertama adalah adakan. Adakan adalah sesuatu kegiatan yang harus dibuat atau dilaksanakan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah masakan ayam berkaki 4. Kosakata yang kedua adalah adinda. Adinda lebih kita kenal dengan nama panggilan. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, adinda mengandung pengertian lebih hormat dan ramah. Kosakata yang ketiga adalah terciduk. Terciduk sering kita kenal dengan melihat atau tertangkap basah. Tapi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terciduk adalah mengambil dengan ciduk, gayung atau sendok. Kosakata yang keempat adalah cilok. Cilok sering kita kenal sebagai nama makanan.
Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cilok adalah mengambil barang milik orang lain secara tidak sah, mencuri atau mencopet. Kosakata yang kelima adalah kocak. Kocak sering kita kenal dengan obrolan lucu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kocak adalah gerak bolak-balik kanan atau kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Restanti Mapul akan menjelaskan 5 kosakata yang sering salah diartikan oleh masyarakat. Kata yang pertama yaitu kata piagam, yaitu yang kita kenal sebagai sebuah penghargaan atas kemenangan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata piagam itu adalah surat, tulisan pada batu, tembaga, dan sebagainya, resmi yang berisi pernyataan pemberian hak, tanah dan sebagainya, atau berisi pernyataan dan peneguhan mengenai suatu hal. Yang kedua, kata inces, yaitu yang kita sering pakai untuk menyingkat kata princes. Padahal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya hubungan saling mencintai yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki hubungan keluarga dekat. Biasanya ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama saudara kandung atau tiri. Yang ketiga, kata psiko atau psikopat, yang kita kenal sebagai orang yang membunuh. Padahal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata psikopat sendiri lebih kompleks dari bertingkah laku aneh. Yang keempat, kata hirau, yang kita kenal yaitu mengabaikan atau tidak peduli. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu memedulikan, mengacukan, mengindahkan, serta memperhatikan. Yang terakhir, kata gengsi, adalah kata yang kita kenal orang yang malu-malu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata gengsi yaitu sanak keluarga atau orang-orang yang masih ada hubungan keturunan atau asal turunan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Eka Putri Sompa dari kelas A jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan semester 1. Saya akan menjelaskan kosakata yang salah diartikan oleh orang banyak. Yang pertama, gulita. Gulita memiliki kata gelap atau penglihatan yang nol. 2. Hening. Hening memiliki arti diam, sunyi, sepi, padahal kata tersebut dari hening adalah diam. 3. Terung. Terung ini kita salah kaprah menyebutnya ini dengan terong, padahal yang benar adalah terong. 4. Luring. Luring merupakan akronim dari luar jaringan, jadi kata luring sama dengan offline. 5. Ketaksaan. Ketaksaan adalah istilah ambigius dan keraguan. Makna ketaksaan yaitu suatu hal. Terima kasih. Itu dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistia Denika Dai. Saya dari kelas A Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian semester 1. Di sini saya akan menjelaskan 5 kosakata yang masih sering disalahartikan atau masih belum digunakan secara meluas oleh masyarakat. Saya mengambil 5 kosakata. Ya, kata pertama yaitu kata buhul. Buhul artinya ikatan atau simpul. Ikatan pada dasi dan simpul pada seutas tali. Kata ini masih jarang digunakan secara meluas oleh masyarakat karena masih asing, bahkan tidak pernah terdengar sama sekalipun. Kata kedua yaitu kata candala. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ini memiliki arti rendah, hina, nista, atau merasa rendah diri. Kata ini jarang digunakan karena masyarakat tidak menggunakannya di kehidupan sehari-hari. Makanya kata ini masih asing didengar oleh masyarakat luas. Kata ketiga yaitu bena. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bena bermakna menarik. Tetapi bena memiliki arti lain yaitu ombak, banjir, dan air pasang, tergantung konteksnya. Kata keempat yaitu praktek atau praktik. Kata berikut masih sering disalahartikan dari cara penulisan maupun penyebutan.
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata yang benar yaitu kata praktik atau kata bakunya dari kata praktek yaitu kata praktik. Tetapi sampai dengan sekarang masyarakat masih sering menyebutnya dengan kata praktek. Kata kelima yaitu analisa atau analisis. Kata ini memiliki banyak arti, yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa, penguraian suatu pokok, penyelidikan kimia, penjabaran sesudah dikaji, dan pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan. Masyarakat masih sering salah dalam menulis atau menyebutkan kata analisis. Padahal bentuk kata yang benar atau kata baku dari kata analisa itu yaitu kata analisis, karena diserap dari bahasa Belanda analisa atau bahasa Inggris analisis. Sekian dari penjelasan 5 kosakata yang masih sering disalahartikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valnida Tawo dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian. Pada video ini saya akan menjelaskan beberapa kosakata yang masih asing didengar oleh masyarakat. 1. Daring. Seorang yang menggunakan sosial media seringkali kamu sebut sebagai online. Tapi tahukah kamu jika Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI sudah menyediakan kata untuk mengganti online, yaitu daring. Daring juga merupakan akronim dari dalam jaringan. Bisa juga untuk mengganti kata belanja online menjadi belanja daring. Kemudian sandiakala. Tidak jauh berbeda keindahan kata ini dari sabita sandiakala yang tidak ada dalam KBBI ini. Artinya cahaya merah saat senja. Jadi ingat kata senjakala ditulis Breredana mungkin artinya sama. Kemudian tean. Kosakata ini memiliki makna pemungut atau pengumpulan uang. Dengan kata lain, tean memiliki makna yang sama untuk sinonim seperti donasi, amal atau sumbangan. Kemudian paladin. Dalam bahasa Jawa, paladin diartikan sebagai pelayan. Kata ini merupakan kata yang sah untuk menggantikan nama server. Dan yang terakhir yaitu pelantang. Pelantang adalah kata yang digunakan untuk menggantikan kata mikrofon dan speaker. Baiklah, itu adalah beberapa kosakata dari saya yang menurut saya masih asing didengar oleh masyarakat. Apabila ada salah kata dalam video ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abel Pakaya dari kelas A Ilmu dan Teknologi Pangan. Di sini saya akan menjelaskan kosakata bahasa Indonesia yang masih sering salah diartikan dan jarang digunakan secara meluas oleh masyarakat. Yang pertama yaitu aksa. Aksa memiliki arti jauh. Dan yang kedua yaitu amerta, memiliki arti abadi. Yang ketiga, gulita, memiliki arti gelap dan pekat. Dan yang keempat, kenes, memiliki arti lincah. Dan yang terakhir yaitu maharani, memiliki arti permasyuri atau ratu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rizky Iman dari kelas A Prodi S1 Ilmu dan Teknologi Pangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan 5 kosakata dalam bahasa Indonesia yang masih belum akrab di kalangan masyarakat. Yang pertama ada kata hening, adalah arti kata dari diam atau tenang. Misalnya, laut itu sangat hening jika di malam hari. Yang kedua ada kata lawak, yang adalah arti dari kata lucu atau ngakak. Yang ketiga ada kata HP atau handphone, yang adalah alat yang digunakan untuk komunikasi dengan orang lain atau mencari berita-berita terbaru. Yang keempat adalah kata bagus, adalah arti dari kata indah atau menarik. Biasanya orang salah mengartikan kata ini. Mereka yang salah mengartikan kata ini biasanya
memakai untuk mengejek karya orang lain dengan bilang atau disebut dengan kata bagus. Dan yang terakhir ada kata bergengsi, adalah kata yang misalnya digunakan untuk pertandingan yang bertaraf internasional yang biasanya ia keluar sebagai pemenang juara pertamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Fadla Usman. Saya dari kelas A Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian semester 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kosakata mangkus, sangkil, candala, suryakanta, dan menghidu. Yang pertama, mangkus adalah kata sifat yang berarti mustajab, mujarab, manjur, dan berhasil berguna. Yang kedua, sangkil adalah berdaya guna. Kedua kata tersebut telah tergantikan oleh efektif dan efisien. Yang ketiga, candala artinya rendah, hina, nista, merasa rendah diri. Yang keempat, suryakanta adalah kaca bundar untuk melihat suatu benda supaya kelihatan besar, kaca pembesar atau lensa. Yang kelima, menghidu artinya adalah mencium bau, membaui, menghidu bunga, tembaku, dan sebagainya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifwati Rahman dengan NIM 651421007 dari kelas A Prodi Ilmu Teknologi Pangan. Saya di sini akan menjelaskan kosakata yang sering disalahartikan di kalangan masyarakat. Pertama ada paten. Paten bermakna hebat, bagus, keren, atau mantap. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, paten bermakna hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atas suatu penemuan untuk digunakan sendiri dan melindunginya dari penipuan atau pembajakan. Kedua, ada pedestrian, sering disalahartikan sebagai trotoar, padahal makna pedestrian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah pejalan kaki. Haru biru adalah suatu kejadian yang membuat sedih dan menyayat hati. Haru biru dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kerusuhan, keributan, kekacauan, atau huru-hara. Empek dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna bapak. Sedangkan kata empek ini sering digunakan dalam nama makanan khas daerah Palembang dari adonan tepung, terigu, dan dimakan dengan kuah bercuka, yaitu empek-empek. Yang lebih tepatnya harusnya dinamakan pempek. Gemas sering diartikan sebagai imut atau lucu, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti sangat jengkel, marah dalam hati, dan sangat suka cinta bercampur jengkel. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.